Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri kelas 6A dan kelas 6B semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita lanjutkan kembali belajar PAI-nya. Kalau minggu kemarin sudah belajar tentang cara membaca, menulis, dan menghafal Quran surat Al-Maidah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12-13. Tugasnya yang oleh santri sudah dikumpulkan, Pak Amir sudah menilainya, dan bagi santri yang merasa belum mengumpulkan, segera saja mengumpulkan daripada nanti tugasnya menumpuk dan menumpuk, pada akhirnya lupa. Nanti kalau lupa tidak mengumpulkan, nilainya kok kosong. Segera saja hari ini yang belum mengumpulkan. Nanti akan Pak Amir cek kembali di Google Classroom-nya. Jika ada hal yang tidak diketahui, kan Pak Amir sudah berpesan agar bertanya saja. Boleh komentar di kolom Google Classroom ataupun langsung japri ke Pak Amir. Minggu kemarin nomornya Pak Amir sudah Pak Amir share ya, sudah Pak Amir bacakan. Pada kesempatan kali ini kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu memahami isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12-13. Yang pertama kita mulai dari Quran surat Al-Hujurat ayat Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Pak Amir nanti jelaskan ya. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu atau kalian, alal birri, di dalam mengerjakan kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolonglah kalian, alal ismi wal ngudwan, di dalam mengerjakan perbuatan dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 2 ini sangat jelas isi kandungannya atau perintahnya. Yang pertama, bahwa kita hanya boleh tolong menolong di dalam mengerjakan kebaikan, dan sebaliknya tidak boleh tolong menolong di dalam mengerjakan keburukan atau perbuatan dosa. Kayak sudah sangat jelas sekali kalau kebaikan itu ada dua yang berhubungan dengan muamalah sesama manusia dan berhubungan dengan ibadah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kalau yang kebaikan dengan sesama manusia, saling tolong menolong untuk mengerjakan piket di sekolah, saling tolong menolong untuk kerja bakti di lingkungan masyarakat di rumah ya, tolong menolong melaksanakan pos ronda ya, pos kamling, itu juga dalam kebaikan. Kalau yang berhubungan dengan ibadah, saling meminjami sarung ketika ada temannya yang mau sholat tidak membawa sarung, atau mukena kalau santri putri. Kemudian misalnya ketika di rumah mengajak adiknya untuk sholat Jumat dengan cara
memboncengkannya naik sepeda, itu juga tolong menolong dalam kebaikan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa contoh. Kemudian yang tidak boleh yaitu dalam tolong menolong dalam keburukan yang bisa berakibat dosa dan permusuhan. Contohnya, ini enggak boleh ya, tidak boleh tolong menolong ketika ujian, saling memberi jawaban atau saling mencontek. Ini juga tidak boleh karena tolong menolong dalam keburukan. Tolong menolong dalam rangka untuk tawuran antar pelajar, ini juga tidak boleh. Kemudian tolong menolong dalam rangka mencuri mangga milik tetangga, ini juga enggak boleh. Jadi sangat jelas tolong menolong hanya boleh dalam kebaikan dan tidak boleh tolong menolong dalam keburukan. Contohnya banyak sekali kita bisa lihat dan pahami dari kehidupan sehari-hari kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ini Pak Amir bacakan artinya langsung karena sangat panjang. Al-yauma, pada hari ini, ya isal ladina kafaru, orang-orang kafir telah berputus asa, min dinikum, dari memusuhi agamamu atau agama Islam. Ini firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Fala takhsauhum wakhsaun, maka janganlah kamu takut kepada orang-orang kafir. Wakhsaun, dan takutlah hanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini saya sempurnakan untukmu dinikum, agamamu. Wa atmamtu alaikum, dan aku cukupkan kepada kalian nikmati, nikmatku. Waraditu, dan saya meridhoi lakumul Islam madinah, bagi kalian Islam sebagai agama. Ini agak panjang, Pak Amir ringkaskan isi kandungannya di slide berikutnya. Isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Poin yang pertama yang harus santri kelas 6 pahami, asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya ayat ini, Al-Maidah ayat 3 ini, yaitu ini disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada. Haji wada itu haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga haji wada disebut juga haji perpisahan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhaji wada berdiri di sebuah mimbar dan menyampaikan surat Al-Maidah ayat 3 ini. Haji wada juga sebagai isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW sebentar lagi akan meninggal. Tugasnya sudah selesai. Karena apa? Islam kondisinya waktu itu sudah berjaya, baik di Mekah maupun di Madinah. Itu yang pertama tentang asbabun nuzul. Kemudian Nabi Muhammad dari surat Al-Maidah ayat 3 ini dapat kita simpulkan berpesan agar tidak perlu takut dengan orang-orang
kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah saja. Ini pesannya Nabi Muhammad dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini. Buktinya apa? Sekarang Islam sudah jaya, padahal dari awal ketika Nabi Muhammad berdakwah pengikutnya hanya keluarganya, hanya orang-orang dekatnya saja. Sekarang sudah berjaya, hampir semua orang di Mekah dan Madinah kebanyakan sudah memeluk agama Islam, sehingga tidak perlu takut lagi dengan orang kafir. Begitu, takutnya hanya kepada Allah. Allah sudah membuktikan kalau takut kepada Allah, Allah akan membuat kejayaan, akan membuat kesuksesan, membantu untuk sukses, memudahkan jalan untuk sukses. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga, agama Islam telah sempurna. Jadi ketika Haji Wada, Nabi Muhammad menjelaskan agama Islam telah sempurna. Maksudnya apa? Yaitu telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya, dari akidah yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, itu tentang akidah, keimanan. Kemudian tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya sudah disampaikan atau dijelaskan oleh Nabi Muhammad, dan juga dicontohkan. Kemudian tentang akhlak, perilaku baik dan buruk, sopan santun, hormat, menghormati, semuanya juga sudah dicontohkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir tentang muamalah, hubungan sesama manusia, jual beli, yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, pinjam meminjam, gadai, dan seterusnya. Itu namanya muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Pernikahan, semua sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Artinya Islam telah sempurna, sehingga Nabi Muhammad kemudian ridho kalau Islam ini sebagai agama bagi kalian semua, bagi kita semua. Itu pesan yang ketiga ya. Ini jadi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat ketiga ini, para sahabat itu mulai merasa bahwa oh, ini Nabi Muhammad sudah akan meninggalkan kita semua. Sehingga waktu itu para sahabat mulai sedih, mulai takut kehilangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang terakhir, yang keempat, Al-Maidah artinya hidangan atau makanan. Makanan ada yang haram, ada yang halal. Yang haram itu sedikit, yang halal itu lebih banyak. Sehingga kita cara mudahnya untuk mengetahui ini haram, makanan haram, atau ini makanan halal, ketika kita memahami mana yang haram. Kalau tidak haram berarti halal. Ini pada slide berikutnya Pak Amir sampaikan beberapa makanan yang haram. Yang pertama, makanan yang haram karena zatnya, karena makanan itu sendiri. Ada bangkai. Bangkai itu apa? Yaitu hewan yang tidak disembelih. Jadi hewan kalau tidak disembelih itu haram, menjadi bangkai. Contohnya kalau kalian punya ayam
oleh kalian tidak disembelih. Ayamnya meninggalnya tidak disembelih karena misalnya tertabrak motor, tidak sempat disembelih, maka ini menjadi bangkai, berarti haram dimakan, walaupun pada dasarnya ayam itu boleh dimakan. Itu penjelasan tentang bangkai. Atau bisa tercekik, dipukul, dimakan binatang buas, semuanya kalau tidak disembelih jatuhnya menjadi bangkai, dan bangkai itu haram. Kemudian darah juga tidak boleh dimakan, kan di pasar-pasar tradisional itu banyak orang yang menjual darah. Kemudian babi dan anak turunnya, babi itu haram, dan anak turunnya maksudnya kalau babi kemudian punya anak dengan kambing, jadi anaknya ini juga tetap haram begitu. Kemudian anjing dan anak turunnya, ya anjing juga haram, dan anak turunnya misalnya anjing punya anak hasil persilangan dengan kambing, ini juga anaknya ini jadi haram. Kemudian yang disembelih atas nama selain Allah atau untuk berhala, untuk sesembahan, ini juga jatuhnya menjadi makanan yang haram. Dan minuman yang memabukkan atau beralkohol, ini jatuhnya sebagai makanan atau minuman yang haram dikonsumsi. Itu yang pertama, haram karena zatnya. Yang kedua, haram karena cara memperolehnya. Hasil curian, hasil rampokan, hasil penjambretan, hasil korupsi, hasil berjudi, lotre, itu semuanya haram karena cara memperolehnya. Jadi sebaiknya jangan dikonsumsi. Kalian punya uang banyak misalnya karena hasil korupsi, besok kalian sudah besar jadi pejabat, kemudian korupsi, dapat uangnya haram untuk membeli makanan, jadi tidak berkah. Sebaiknya jangan memakai uang haram untuk beli makanan. Nanti kalau sudah masuk ke badan, ngeluarinya gimana, kan susah. Kalau dari badan kita dibentuk dari makanan yang haram, nanti kalau di akhirat menjadi bahan bakarnya neraka. Itu tentang makanan yang haram karena cara memperolehnya. Ya, kita lanjut yang ketiga, Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah oleh kalian yaitu prasangka. Inna ba'dadh-dhoni ismun, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Wala tajassasu wala yahtab, dan janganlah tajassasu, ya, kalian itu mencari kesalahan orang lain. Wala yahtab, dan janganlah kalian saling menggunjing. Ba'dukum ba'do, di antara kalian, antara satu orang dengan orang lain, ya, jangan saling menggunjing. Ayyuhibbu ahadukum ayakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumuh, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang mati? Ini sebagai perumpamaan kalau kita suka menggunjing gitu, ya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, jauhi prasangka. Maksudnya adalah prasangka buruk atau suudzon kita kepada orang lain, teman kita, ustadz-ustadzah kita, ayah dan ibu kita, semuanya kita tidak boleh berprasangka buruk atau suudzon.
selalulah berprasangka baik atau husnudon. Kenapa tidak boleh berprasangka buruk? Karena dapat menyebabkan fitnah. Fitnah yaitu kebohongan yang disebarluaskan. Kalau sudah fitnah jadilah dosa. Begitu ya. Jadi misalnya begini, kalau santri ada lihat orang yang tidak dikenal datang ke rumah tetangganya. Kebetulan tetangganya ini tidak di rumah. Santri sebagai tetangga yang baik ketika melihat orang seperti ini, yuk jangan langsung berprasangka buruk dengan misalnya menuduh atau menganggap orang yang datang ini sebagai pencuri misalnya, atau sebagai maling. Jangan. Tetapi sebaiknya datangi orang ini, orang yang tidak dikenal ini, yang di rumah tetangganya itu ya, tetangga sebelah, tanyakan, ada yang bisa dibantu Pak? Atau mencari siapakah? Nah, jadi biar tidak berprasangka buruk ya, bertanya sebagai solusinya. Misalnya santri semua lihat ustadzahnya ya misalnya, atau misalnya santri lihat temennya sendirilah, temen kelas santri putra kelas 6A dan santri putri kelas 6B misalnya, ada yang lihat kemarin kok saling berboncengan sepeda gitu ya, jangan langsung berprasangka buruk, wah jangan-jangan berpacaran. Itu nggak boleh begitu. Besok sebaiknya tanyakan kepada orangnya langsung, kemarin kok kamu bersepeda berduaan sama kelas 6B misalnya. Oh, nanti kan biar tahu jawabannya, oh ternyata antara kelas 6A dan B yang saling berboncengan sepeda ini adalah saudara sepupu. Nah, jadi kan kalau nggak ditanyakan nanti prasangka buruk. Nah, ini bertanya itu sebagai solusi agar tidak berprasangka buruk, sehingga tidak menimbulkan fitnah, sehingga nanti tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Itu kurang lebih tentang isi kandungan yang pertama dari surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang kedua, jauhi mencari-cari kesalahan orang lain karena dapat menyebabkan ghibah atau menggunjing. Menggunjing yaitu menyebarkan aib atau kesalahan atau keburukan orang lain. Sesama muslim harus saling menutupi keburukan atau aib dan menasehati atau mengajak bertaubat. Jadi kita sebaiknya jangan suka mencari kesalahan orang lain. Ini sesuai dengan pesan surat Al-Hujurat ayat 12. Misalnya kalian mencari kesalahan temennya itu ya, oh dia itu sih kalau di rumah baik enggak, dia itu kalau di rumah rajin enggak, dia itu kalau di rumah bangunnya jam berapa. Kalau udah suka mencari-cari atau kepo tentang keburukan kesalahan orang lain, kalau didapatkan informasinya nanti bisa sebagai bahan untuk hibah atau sebagai bahan untuk menggunjing, menceritakan keburukan orang lain. Misalnya Pak Amir ya, misalnya ini contoh, ini diketahui sebagai ustadz yang tidak rajin, misalnya berangkatnya terlambat misalnya ya, misalnya saja. Terus santri tahu, wah ini Pak Amir memang suka berangkat terlambat begitu. Kemudian
oleh santri yang tahu ini diceritakan kepada temannya lagi. Ya, ini kalau sudah seperti ini sudah menjadi hibah atau menggunjingkan keburukan orang lain, yang mana itu tidak diperbolehkan. Menggunjingkan keburukan orang lain, membicarakan keburukan orang lain itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Sesama muslim harus saling menutupi keburukan, menutupi aib saudaranya, bukan dicerita-ceritakan seperti yang di TV, gosip-gosip, infotainment itu nggak boleh sebenarnya. Maka jangan suka nonton gosip, infotainment, itu tidak baik karena isinya keburukan orang yang diceritakan, yang disebarluaskan ya. Solusinya, kalau tahu kita punya teman yang buruk, yang punya kesalahan, yaitu dinasehati, diajak bertaubat, tapi secara pribadi, secara rahasia. Misalnya santri tahu Pak Amir suka terlambat, yuk bertemu berdua ya di kantor atau di kelas, kemudian menanyakan, Pak kok sering terlambat, kenapa? Nah, itu namanya santri yang soleh, yang soleha kalau putri ya. Itu seperti itu, bukti sayang kepada saudaranya sesama muslim. Kemudian yang terakhir, menggunjing diibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jadi kalau kita suka menggunjing atau menceritakan kepada orang lain tentang keburukan temannya, keburukan ustadz-ustadzanya, keburukan orang tuanya, ini namanya menggunjing. Diibaratkan oleh surat Al-Maidah ayat 12 seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, itu sangat-sangat menjijikkan. Kalau orang yang sudah meninggal kan dikubur, bukan dimakan daging saudaranya. Itu kalau kita menggunjingkan itu seperti itu, diibaratkan seperti memakan daging saudaranya, bukan dikubur malah dimakan. Nah, itu ibarat yang disampaikan oleh Al-Quran. Oke, yang terakhir, ini yang terakhir surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya Allah menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dengan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan menjadikan kalian syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Pesannya bahwa Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, beda jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan, beda agama, ada Islam, Hindu, Buddha, beda suku, ada suku Jawa, suku Madura, suku Batak, suku Melayu, Papua, dan seterusnya, beda warna kulit, dan seterusnya, itu agar saling mengenal. Jadi agar saling mengenal. Misalnya kita punya teman yang kebetulan dari suku Batak misalnya ya, atau dari suku Madura, Jawa Timur. Kita sebagai orang yang suku Jawa itu harus saling mengenal. Kita memahami budaya orang Madura, suku Madura, kita juga bisa menceritakan kepada mereka tentang suku Jawa, budayanya kita. Nah, ini nanti saling bertukar seperti ini, nanti agar saling memahami, saling mengenal. Yang baik kita bisa pelajari, bisa ambil,
yang buruk kita buang, kita jangan ambil, kita tinggalkan. Nah, jadi perbedaan itu tidak boleh sebagai alasan untuk saling bermusuhan, saling membenci. Itu nggak boleh. Misalnya beda supporter sepak bola, antar supporter saling tawuran, itu nggak boleh. Membenci orang yang beragama lain, beragama Kristen, nggak boleh. Membenci orang yang rasnya lain, misalnya ras Cina, nggak boleh kita benci. Beda suku Batak yang ngomongnya itu keras, itu nggak boleh juga ya. Itu kita juga sebagai bangsa Indonesia sudah mengenal semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, tetap tetap bersatu menjadi sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian karena apa? Karena yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bertakwa maksudnya paling menjalankan perintah Allah dan paling menjauhi larangan Allah, baik kepada manusia dan baik pula ibadahnya kepada Allah. Itu yang paling baik menurut Allah, bukan dilihat dari jenis kelaminnya, dari sukunya, dari budayanya, bukan. Itu pesan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Materinya untuk pelajaran yang ke-6 ini cukup sampai di sini. Silakan dipelajari bukunya, dibaca-baca yang Kemendikbud, yang Erlangga, dan videonya Pak Amir simak ya sampai selesai. Kalau sedang menyimak sambil mencatat, nanti ada tugasnya mungkin Pak Amir akan tuliskan di Google Classroom ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Amir cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.